Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Baik, silakan sebelum kita mulai pembelajaran, lihat apakah ada sampah di sekelilingnya. Bersih, Bu. Bersih. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas. Baik, bersiap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada, Bu. Ada, Bu. Yunita dan Fauzia. Apa alasannya? Tanpa keterangan, Bu. Tanpa keterangan. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai laju reaksi. Nah, pada hari ini kita akan melakukan pembelajaran lanjutan di mana kita akan membahas mengenai fakta-fakta dari laju reaksi itu. Sebelumnya, coba perhatikan gambar ini. Ini merupakan gambar dari kembang api. Nah, menurut kalian, apakah kembang api ini merupakan salah satu dari laju reaksi? Contoh dari laju reaksi? Iya, Bu. Apa alasannya? Ada yang bisa menyampaikan? Ya betul ya. Jadi kembang api ini merupakan salah satu dari contoh laju reaksi karena di mana terjadi proses pembakaran yang terjadi pada kembang api ini ketika diberikan api yang membuat bahan kimia yang ada di dalam kembang api itu bereaksi. Nah, dari contoh ini ada yang tahu nggak apa itu laju reaksi? Ya, Rita? Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk dalam suatu reaksi kimia per satuan waktu. Oke, terima kasih ya. Jadi laju reaksi itu merupakan perubahan konsentrasi dari reaktan atau produk per satuan waktu. Nah, di sini ada pretest yang akan kalian lakukan. Silakan di scan QR-nya, dikasih waktu 3 menit mengajar. Sudah, Bu. Sudah. Oke, Bu lihat di sini sudah ada beberapa yang nilainya cukup di atas KKM dan ada beberapa yang di bawah KKM. Mungkin setelah mempelajari materi pada hari ini, semuanya diharapkan nilai prosesnya itu lebih tinggi lagi. Nah, selanjutnya di sini ada gambar ikan. Dimana biasanya kita menyimpan ikan itu di dalam kulkas, atau kita lihat di tukang menjual ikan itu dimana mereka menyimpan ikan itu di dalam es batu. Ada yang tahu kenapa ikan itu disimpan di dalam kulkas biar tidak awet, Bu. Biar ikannya awet. Oke. Betul ya, jadi ikan ini disimpan di dalam kulkas ataupun diletakkan di dalam es batu itu agar ikan itu tetap segar dan membuat bakteri yang ada di dalam ikannya itu tidak cepat bereaksi atau cepat tumbuh sehingga ikannya akan tetap segar. Nah, jadi ini merupakan salah satu contoh dari laju reaksi dalam keseharian. Nah, jadi di mana laju reaksi ini tuh sering kita temuin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam mempelajari materi ini kita bisa tahu bagaimana prinsip kerja dari laju reaksi dan contoh laju reaksi yang sering dan fenomena-fenomena apa aja yang sering kita jumpai mengenai laju reaksi. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita di sini yaitu peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, di mana kita hanya akan membahas dua saja, yaitu di mana ada konsentrasi dan luas permukaan. Nah, sebelumnya di sini sudah duduk secara berkelompok. Sudah, Bu. Nah, di sini Ibu akan membagikan 2 LKPD, membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok.
Di mana ada di bagian orientasi itu merupakan gambar 1, itu ada gambar api unggun, dan gambar 2 itu merupakan gambar magnesium dan HCl. Dari masing-masing kelompok ada yang bisa menyampaikan wacananya. Silakan itu. Baik. Di sebuah laboratorium, seorang siswa melakukan percobaan saat larutan HCl dengan konsentrasi 1 mol digunakan. Reaksi dengan logam magnesium lebih cepat dibandingkan dengan HCl 0,1 molar. Selain itu, ketika membuat api unggun, kayu berukuran kecil lebih cepat terbakar dibandingkan kayu yang berukuran besar. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Oke, baik, terima kasih kepada Meta. Selanjutnya silakan kelompok 1 untuk merumuskan masalahnya. Yang pertama, mengapa larutan HCl dengan konsentrasi 1 mol bereaksi lebih cepat dengan logam magnesium dibandingkan dengan HCl 0,1 molar. Yang kedua, apa yang menyebabkan kayu berukuran kecil lebih cepat proses pembakarannya dibandingkan kayu yang berukuran lebih besar? Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 untuk merumuskan masalahnya. Yang pertama itu mengapa larutan HCl dengan konsentrasi 1 molar itu bereaksi lebih cepat dengan logam magnesium dibandingkan dengan HCl 0,1 molar. Kemudian yang kedua itu apa yang menyebabkan kayu berukuran lebih kecil proses pembakarannya dibandingkan kayu berukuran besar. Berarti rumusan masalah kelompok 1 dan kelompok 2 ini sama ya? Iya, Bu. Oke. Baik, selanjutnya di bagian pengumpulan data, di situ ada tabel. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Baik, Bu. Ini di sini aja kan, Bu? Baik, tabelnya nanti. Lebih cepat HCl 1 molar daripada kayu ukuran kecil sama kayu ukuran besar. Lebih cepat kayu ukuran kecil daripada besar. Lebih cepat habis nggak? Lebih cepat habis kayu ukuran kecil daripada ukuran besar. Sudah, Bu. Silakan kelompok 2 dulu untuk mempresentasikannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hasil dari diskusi kelompok 1, kelompok 2, di mana untuk faktornya ada konsentrasi dan luas permukaan, dan untuk kondisi awalnya HCl 0,1 molar dan kondisi awal kayu ukuran kecil. Yang selanjutnya kondisi yang dimodifikasi HCl menjadi 1 molar dan
kayu ukuran besar. Dampak terhadap laju reaksi adalah yang konsentrasi HCl lebih cepat HCl 1 molar daripada 0,1 molar. Yang untuk luas permukaan yang lebih kecil lebih cepat habis ukurannya daripada yang lebih besar ukurannya. Untuk hipotesis. Baik, untuk kelompok 1 apakah jawabannya sama atau ada yang berbeda? Sama, Bu. Sama. Oke, selanjutnya kelompok. Baik, untuk hipotesis tadi, yang pertama, mengapa larutan HCl 1 molar bereaksi lebih cepat dengan larutan magnesium dibandingkan larutan HCl 0,1 molar? Ya, jawabannya konsentrasi HCl 1 molar memiliki lebih banyak ion H+ dibandingkan larutan HCl 0,1 molar. Dengan jumlah ion H+ yang lebih tinggi, peluang terjadinya tumbukan antara ion H+ dengan magnesium juga lebih besar sehingga reaksi berlangsung lebih cepat. Yang kedua, mengapa kayu berukuran kecil lebih cepat proses pembakarannya dibandingkan kayu berukuran besar? Jawabannya, ketika kayu besar dipotong menjadi kecil, maka luas permukaan bertambah. Hal ini memungkinkan lebih banyak partikel kayu bersentuhan langsung dengan api sehingga mempercepat proses pembakaran. Sekian dari presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, terima kasih kepada Dita. Beliau terus untuk Etan. Baik, untuk kelompok 2 apakah jawaban yang tadi sama dengan kelompok 1? Sama, Bu. Baik, terima kasih. Baik, dari pembelajaran ini ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Izin, Bu. Ya, nah. Kesimpulannya, faktor konsentrasi larutan yang lebih tinggi itu menyebabkan peningkatan jumlah partikel reaksi sehingga memperbesar peluang terjadinya tumbukan efektif yang mempercepat laju reaksi. Dan pada luas permukaan yang lebih besar dapat meningkatkan jumlah partikel yang terlibat dalam reaksi pada saat yang sama sehingga mempercepat proses reaksi. Oleh sebab itu, dalam hipotesis yang dibuat dapat disimpulkan bahwa baik peningkatan luas permukaan maupun peningkatan konsentrasi zat reaksi mempercepat laju reaksi sesuai dengan teori hubungan. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Nah, jadi dapat kita simpulkan pada pembelajaran kita hari ini itu di mana laju reaksi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di mana faktor ini dapat merubah konsentrasi reaksi ataupun produk suatu reaksi per satuan waktu. Di mana faktor laju reaksi ini itu ada konsentrasi dan luas permukaan. Di mana semakin besar konsentrasi yang diberikan, maka semakin cepat laju reaksi suatu zat. Begitu juga dengan luas permukaan, di mana semakin luas permukaannya, maka laju reaksinya semakin tinggi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baik, selanjutnya di sini ada post test, silahkan di-scan seperti tes tadi. Dikasih waktu 3 menit dalam pengerjaannya. Silakan. Sudah? Oke, Ibu lihat di sini nilainya sudah di atas KKM semua ya. Berarti sudah memahami materi kita pada hari ini. Baik. Mungkin cukup sekian pembelajaran